kebanyakan main game, betul ya? Ya. Bahaya apa tidak? Kebanyakan pakai medsos, bahaya apa tidak? Saya bilang begini, internet atau teknologi atau game atau medsos bagi anak-anak itu seperti pupuk bagi tanaman. Misalnya ada di situ memaki-maki atau ngerjain temennya atau apa, sampai mungkin mereka juga nggak tahu batasannya, mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, di situ tugasnya kita sebagai orang tua mendampingi juga. Apa sih dek? Lagi ini apa sih? Enggak. Twitter kan cuma ada follower sama following. Ya. Tinggalkan semua yang kau miliki dan ikutilah. Son, udah makan Son? Belum. Sama. Sian deh. Dah, closing aja. Babi menunggu. Ini pokoknya perbaikan gizi setiap kalau kita syuting rumah non ini, Son ya. Betul. Babi menunggu. Hari ini babi gitu. Kalau ngomongin dulu katanya minum ASI sehat, enggak sih makan babi. Sekarang harus babi kayaknya. Ini udah nggak mempan. Betul. Tapi kalau ngomongin soal 4 sehat 5 sempurna, mungkin banyak yang baru tahu termasuk kita. Bahwa lagu ini penciptanya adalah tidak jauh dari kita. Nah, tidak jauh dari kita, mas. Sosoknya itu dekat dengan gereja Katolik. Kita mau nyanyi lagu ini lagu populer zaman-zaman dulu imunisasi nasional. Betul. Waktu itu Om Stef itu masih suntik polio ya. Terus baru dapat vaksin polio ya. Polio Om Stef, dan ini lagu yang mengiringi Om Stef ke posyandu. Betul. Karena dia semangat banget hari ini lagu ini. Ya, ditanya dari ya bareng ya. 1, 2, 3, go. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Tahan dulu gitarnya. Ada apa? Ada yang baru tahu juga nggak ini lagunya Arianto? Ya, ini lagu ciptaan dari Arianto. Betul, almarhum ya. Dan yang pastinya sekarang ini kita mau ngobrol sama orang yang ada kaitannya dengan beliau yang tadi kita sebutkan ini, Son. Kita kedatangan sosok. Ini adalah pasangan. Asik. Ya, ini adalah pasangan dan dua-duanya aktif sekali. Suami istri yang sah ya. Saya kalau sekarang itu mesti ditegaskan, Son. Oh gitu. Mesti ditegaskan. Oh iya. Kayak kita kan pasangan tapi bukan. Kali ini pasangan suami dan istri yang sah. Betul. Kita kedatangan sosok Profesor Eko dan juga Mbak Lisa Arya. Ini satu kebanggaan dan kehormatan, ya. Betul. Kedatangan sosok Profesor Eko. Yang jadwalnya kalau bahasa Jermannya pabelit ya, soalnya karena beliau sedang banyak memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia digital. Betul. Ini dari gelarnya di depan Prof ini kan terlihat ya, ini akademik banget nih ya. Aduh. Ini mohon maaf kalau hari ini kita kebanting banget ini ya. Betul. Kita juga kan dulu SD taman siswa nggak lulus. Siswa sama diajar Dewantara. Kebetulan kebanyakan magang di IO. Dan juga hari ini keadaan Mbak Lisa Arianto sebagai putri dari Arianto. Apa kabar? Apa kabar? Oke. Cuma lagu tadi saya sebenarnya mau protes tuh. Kenapa, Prof? Tidak ada peran ayah. Gini. Oh iya. Hanya ada ibu aja ya. Ini saya kan ayah sibuk dengan kerja di kantor dan di tempat-tempat lain. Dan sok ibu dulu ya. Ibu dulu aja. Ya, sok di dalam rumah tangga. Lagu ini kan bagian tugas ibu. Betul. Walaupun memang sepertinya waktu menyanyikan lagu ini adalah keluarga yang di biskuit kongguan. Bapaknya lagi nggak ada. Bapaknya yang lagi motret. Atau bapaknya mungkin lagi ada literasi apa ya. Padahal bapaknya yang bayar imunisasi. Oh,
Iya. Iya. Salam dulu sama semua bapak-bapak yang bayar imunisasi anaknya di bulan ini ya. Hitungan ya. Prof Eko dan Balisa Arianto, apa kabar sih? Oh jadi serius gitu? Belum. Nggak, belum. Openingnya aja kok. Biar nggak kelamaan openingnya, kita harus tanya apa kabar dulu nih. Baik. Nah, ini buat yang sudah mengenal kedua sosok ini nih, Bapak Ibu para umat sekalian, Prof Eko ini memang aktif di dunia akademik dan juga khususnya untuk dunia digital dan literasi digital ya. Salah satunya. Salah satunya. Oke, Prof ngajar di mana sih sekarang? Aktif di mana? Ya, saya rektor. Rektor. Ada satu kampus baru. Oh, berarti suka di gereja tiap hari Minggu nih. Lektor kan? Pak, kalau lektor mah itu bagian pelayanan. Oh, ini apa tadi? Rektor, Pak. Rektor. Mungkin pelayanannya mah sama. Rektor itu satu level sebelum jenderal. Oh, waduh, let's go. Bukan, rektor. Oh, rektor di kampus mana, Prof? Universitas Pradita. Itu di mana sih lokasinya, Prof? Pokoknya jangan dimbein ini. Enggak, ini enggak disensor, ini beneran kok. Ini Kalau ini boleh nama institusi siapa tahu. Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Gading Serpong. Gading Serpong. Rektor. Tapi kalau Prof sendiri sebenarnya titelnya apa sih dulu? Ya. Disiplin ilmu apa sih? Laki-laki biasa. Bukan gitu, bukan jenis kelamin. Disiplin ilmu. Saya belajar IT, belajar manajemen, Ya, belajar bisnis, belajar komunikasi, Salah lu nanya. ilmu pemerintahan. Satu aja, satu aja. Mohon maaf ya, ini gelar ini ya. Baca. Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA. Lo? Ya, nama satunya apa? Yang pertama. Satu pertama apa? Komputer, Komputer. ITS Surabaya. ITS Surabaya. Prof, sorry nih. Emang saat dulu S1 dunia digital sudah populer, Prof. Bukannya itu baru-baru ya? Itu pertanyaan bagus tuh. Oh. Saya udah belajar komputer dari tahun 82 SMP. Masih DOS ya? Apa tuh? Pakai disket. Floppy. Kok so tau banget istilahnya salah Ya, ya? salah. Pakai apa, Prof? Apa, Prof? Dulu. Apa itu? Enggak, tadi pakai. Prof, emang sudah populer, kenapa waktu itu ngambil jurusan itu, Prof? Jadi saya masih SMP. Oke. Ya, jadi masih SMP itu pengen cari sesuatu yang baru. Terus dengar istilah komputer gara-gara film Superman 2 tuh. Aduh. Ya kan ada komputer. Wah, ini keren nih Superman. Itu gitu dia tuh. Hah? Superman 2 ya? Ya belum Oke, lahir loh Prof. Superman 2. Iya. Sekarang udah Superman 23 kan. 23. Nah, terus di situ wah ini kayak keren komputer. Pas itu ada mulai dikenalin kursus komputer. Oke. Tahun 22. Nah, saya ngambil komputer tuh tahun 88. Sempat dimarahin ibu saya. Karena Ibu saya nanyain teman-teman lain, ngapain lu belajar komputer? Itu mah kursus-kursusan. Karena dikira cuman bukan jurusan, tapi hanya kursus. cuman ketik aja. Atau main game barangkali, ya kan? Belum ada game. Belum ada juga. Ya betul kan? Iya, Pac-Man Prince of Persia itu belum ada. Prince of Persia itu tahun 90-an. Disusul kontra ya kan? Iya. Oke, jadi memang ketertarikan dengan dunia komputer waktu itu Ya karena cari yang baru aja. biar beda. Ya saya dulu senang elektro. Oh, Elektro. Suka nyetrum, Bro? nyolder gitu ya. Oh, tapi ya jadi ada kaitannya dengan komputer dan akhirnya juga mendalami di situ. Terus dulu 82 tuh kan gambar masih kotak-kotak tuh Ya, zaman dulu. ya masih main game cuma lurus gini kan. Iya, Galaga ya dulu Iya, gitu. Galaga. Bolanya juga kotak. Iya. Kontra apa? Kontra Yang tembak-tembakan yang itu kan. Prince of Persia yang pertama kali pakai sound blaster. Sound Blaster. Om Star seneng banget nih. Ini aku banget kata Om Star. Ini obrolan aku kata Om Star. Permainan yang umum di kalangan anak muda zaman itu bukan warnet, Pak. Bukan. Dingdong ya. Betul. Pesawat itu gitu. Iya. Oke ya. Akhirnya sekarang udah berapa gelar, Prof? Kalau boleh tahu, gelar akademik. Saya sekarang lagi ngambil doktor kelima dan master ke-6. Lo ngapain sih? itu bagus. Universitas itu memang hobi nggak dia? Koleksi Itu gelar bagus. ya, Mbak ya. Nggak banyak yang nggak tahu. Kenapa tuh, Bro? Itu saya cara saya mengungkapkan rasa cinta saya pada istri saya. Dengan banyak belajar. Bukan salah. Jadi dengan Coba. Kalau dia lagi reuni, semua teman-temannya cerita mengenai udah punya cucu. Oh iya, oke. Tapi istri saya bisa bangga. Apa tuh? Gue masih tidur sama mahasiswa. Betul kan?
Son, lu nyimak banget hari ini, Son. Kalau mau tidur sama mahasiswi, nggak ada cara lain, sekolah kan di Sekolah terus. Udah lulus sekolah lagi. Iya. Lulus sekolah lagi. Statusnya biar mahasiswa Mahasiswa terus. ya kan? Jadi nggak ada alasan orang bisa nyerang dari sisi cucu nih gitu ya. Tapi ada masalah. Apa? Tahu nggak kenapa saya nggak pakai batik? Biasanya suruh pakai batik ya? Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Terakhir gue pakai batik, dikirain gue bokapnya dia. Oh, makanya sekarang pakai turtleneck bisa. Mahasiswa kita yang satu ini. Sehingga keriputnya tidak kelihatan. Oke. Rambut putih tetap kelihatan. Oh iya. Karena kan sekarang Betul. zamannya rambut putih-putih. Ini kan idenya dari Dr. Strange, Mbak. Tapi jangankan Prof Eko, jangankan Prof Eko, Sony juga udah. Udah putih. Iya, kan? Cuman kan saya Gelar- S2 aja nggak beres-beres. Tapi San enaknya jadi Prof Eko apa? Ya, kenapa? Nanti anaknya ya nggak perlu kuliah, gelar dibagi-bagi. Enggak kayak gitu. Ini bukan diwariskan, bukan. Kalau lo mau gue bisa gojekin. Nah, lo gelar digojek. Oke, itu adalah Prof Eko yang aktif di Pro Akademik dan pasangannya tidak lain tidak bukan adalah salah satu musisi Indonesia juga. Yes, kenapa pas Dirawat musisi. Musisi dong. Guys, gue kok jadi lembut ngomongnya ke gue kasar. Bukan kasar. Beda. Berapi-api. Disesuaikan. Oh iya, frekuensi. Frekuensi. Iya, Kenapa nggak mau disebut musisi, Mbak Lisa? Kan kalau musisi kayak lebih cenderung pemain musik gitu. Oke. Ini Penyanyi penyanyi aja. Kan Oh, nggak main beda musik ya? nih, Mbak Lisa. Nggak main musik. Nggak main musik, bisa main musik piano, tapi waktu itu juga les nggak lulus gitu. Salah tingkat. Berarti kita sama nih ya, levelannya sama Iya, nih kita. benar. Belajar nggak lulus-lulus. Oh gitu. Mbak Lisa tapi masih apa sih sekarang aktif bernyanyi kah di dunia tarik suara? Masih. Karena itu juga kan satu talenta yang luar biasa ya yang Tuhan kasih. Jadi saya tetap bernyanyi sampai hari ini. Oke, tapi lebih banyak aktivitas bernyanyinya di mana nih? Apakah di lingkungan gereja? Betul sekali. Oh, nggak pernah lihat paroki mana ya? Ya, Main-main dong, main di Jakarta. boleh sapa dulu teman-teman di parokinya, Mbak Lisa. Saya dari Paroki Santa Perawan Maria Ratu, Bloki. Bloki. Blok itu mana sih? Bloki itu. Jakarta. Q, ya. Oh, Jaksel. Oh, Jaksel, bro. Oh, anaknya Geta. Jaksel. Itu antara P sama R. Jelas itu huruf, bro. Soalnya kalau Sony kan taunya Blok M doang. Iya, blok itu antara P dan M. Ini kalau datangnya dari seorang profesor percaya aja. Ya, kayaknya itu sebuah ilmu baru atau teori, padahal biasa, tapi keren aja. Gitu. Nah, paroki di Blok tadi Q. Santa Perawan Maria Ratu. Kenapa ratu? Karena- kan Santa Maria bisa sebagai macam-macam. Betul. Ini sebagai ratu. Iya. Karena blok Q itu Q-nya Queen. Karena datang dari profesor, saya percaya lagi aja. Itu teori baru, sebuah paradigma. Jadi kalau misalkan nanti pengen ada Santo Yosef Ya. King misalkan gitu ya, berarti itu Blok K. Blok K. Kita bermain logika aja di sini, Prof. Dan kalau misalkan Mbak Lisa ini masih aktif bernyanyi dan lain sebagainya, mungkin juga umat sekalian masih ada yang ingat gitu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh seorang Lisa Arianto. Dan Son, beliau ini adalah putri dari pencipta lagu Arian. Arian. A-nya itu apa sih? Mau tahu nggak? Aduh, mau tanya. Mau tahu nggak? Gue udah tahu. Gue juga kaget. Barusan. Iya, bener. Begitu Ternyata baca. Katolik banget. A-nya itu adalah Itu adalah nama baptis Aloysius. Aloysius Rianto. Oke, ini beliau adalah salah seorang pencipta lagu handal di Indonesia. Banyak sekali musisi-musisi yang diterbitkan oleh beliau. Kan terbitkan buku kali. Diorbitkan. Awalnya emang di bawah, Prof, terus terbit. Prof nggak tahu. Prof nggak tahu. Awalnya Tante Teti Kadi. Itu ngumpet dulu. Terbit itu. Teorinya udah ngaco. Kalau terbit ada tenggelamnya, Son. Kalau ini kan maksudnya Prof adalah diorbitkan. Orbit. Dan jadi mengorbit Orbit begitu. luar angkasa dong. Kita kan di bumi. Iya juga ya. Kalau terbit kan cuma 2 dimensi. Ya, Kenal lagi nih kita. Oke, beberapa musisi diantaranya ada Tante Teti Kadi. Betul. Terus juga Rafika Duri. Rafika Duri. Yes. Bruri Marantika juga pernah menyanyikan lagu karyanya. Harvey Malleolo juga pernah. Kalau Mbak Lisa sendiri, oh Gracie Moon, itu ada jokesnya itu orang Ambon melihat bulan, Gracie Moon. Dan ada lagi tuh, tahu nggak orang Ambon yang berjalan bulan?
Meli go slow. Ada jok bapak-bapaknya keluar. Prof, saya Prof, tolong bantu saya Prof. Bikin teori apa gitu. Profesor lagi sibuk untuk mencatat jokesnya. Jangan dipakai di kelas, jangan dipakai di kelas Prof. Jok saya itu. Gue nggak biasa murahan. Dan ternyata juga tadi kita perlu dikasih tahu bahwa lagu salah satu iklan itu juga ciptaan dari Meli Arianto. Produk mie instan nomor 1 di Indonesia, Indomie. Gimana ini nyensornya? Tapi udah memang produk Indomie kan? Gimana tadi? Dari G apa Dari tadi? Sabang. Oh, dari G. Nah, G, mainnya Dari G bukan dari Sabang, dari G. Gabang dong. Eh. Dari Sabang sampai Merauke, Asik. dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Indomie kok belum iklan? Iya ya, kode udah dikirim. Ya, kode udah dikirim. Ini barangkali mudah-mudahan ini para karyawan yang di perusahaan Indomie. Tapi ada juga yang nggak tahu. Apa tuh? Ambil kita lo lagi. Ambil. Ku ambil. Hari ini agak berkeringat ya, podcastnya main gitarnya. Ini sekarang lagu karangan ayahnya Arianto. Eyangnya Mbak Lisa. Ayahnya. G. Bintang kecil. Wow. Di langit yang biru. Oh iya. Di langit yang tinggi. Dan yang tinggi. Iya, ya kadang-kadang biru, kadang-kadang abu. Iya. Ya. Kok berubah sih? Banyak lagu yang kita baru tahu baru. Ayahnya Arianto namanya Eyang Daljono. Padal. Si lagu itu diciptakan ya. Kenapa langit di langit yang Tinggi. Kebanyakan kan langit yang Biru. Iya. Ya. langit yang tinggi. Jadi dulu terinspirasi karena dulu rumahnya ada genteng yang bocor. Bolong begitu. Bolong. Jadi malam-malam Eyang itu melihat ke atas bintangnya bertaburan. Oke. Nah, tuh. Itu inspirasinya dari situ waktu itu. Biasa ya. Itu rumah siapa yang bocor, Mbak? Kok nggak segera ditambal Iya. gitu? Tapi dari hal-hal yang negatif bisa menjadi hal-hal yang Iya betul. Lagu yang everlasting, lagu anak-anak. Berarti lagu itu diciptakan itu Mbak Lisa ada. saya belum lahir. Oh, belum. Logikanya nggak jalan. Ya kan, kalau ngomongin itu mendiang eyangnya Mbak Lisa, Iya. barangkali udah digendong-gendong Mbak Lisanya mungkin gitu. Ternyata belum lahir. Lagunya lagu bayi pasti yang cucu, bukan lagu bintang. Lagu cucu. Cucu Aduh. kecil. Oke, oh ternyata ada sejarah seni yang memang kalau dari Mbak Lisa sendiri mulai dari eyang, kemudian manggilnya ayah ya. Nah. Oh, ya, ada Papi. papi. Bedanya papi itu lagu percintaan. Kalau Eyang itu lagu anak-anak. Oh, ada lagi Prof? Ada. Dari mana? Ini bagus untuk Anda berdua. Iya. Dari mana? Semua G ya hari ini ya. Oke. Nah, Cik, kali Oh, jangan berubah dari C. bukan yang copet, bukan yang sombong. Wah, ini kita ketemu. Disayangi. Om Stef tahu? andai dan Om Stef tahu. Krisa tahu, Krisa? Dulu lagu ini Om Stef itu mosing. Ada lagi. Ini masih tahu. Pasti tahu. Cik. Bila ku Ingat ayah bunda aku biar anak dan engkau sehingga lunasan. Goyang lagi Om Stef. ada lagu Arianto yang dinyanyikan oleh Cherry Bell. Cherry Bell. Oh, terbang ke bulan. Oh, bukan ya? Pergi ke bulan. Oh, gitu. Oh, ya. Ayo kawan kita beranjak. Oh, lagu ini. Teman atau unta. Iya. Kita ramai-ramai pergi ke bulan. Oh iya. Walaupun ini Cherry Bella juga mungkin sekarang udah pada menikah dan juga menggendong anak, begitu ya personilnya. Tapi yang pastinya juga lagu ini adalah lagu yang coba diangkat kembali oleh seorang ataupun juga satu grup vokal Cherry Bella. Tapi gue pernah di kontak waktu itu. Aku pernah diajak mau nyanyi lagu ini. Tapi bikin grup sendiri namanya Carebol ya. Aku pernah di kontak. So mau nggak bikin band Carebol? Siapa aja kamu sendiri? Oke. Sama Krisan. Karena itu bukan yang diciptakan
nuklir itu ya. Bukan, Chernobyl. Bukan. Ini namanya adalah grup Carebol yang memang isinya Sony, Nissan gitu ya. Biasa. Nah, kita berbicara tentang lagu yang begitu banyak sekali ya, Sony. Kita juga cukup banyak yang hafal ya lagu-lagu, dari lagu-lagu anak sampai lagu-lagu percintaan ya. Tapi Son ngomongin lagu gerejawi nih Son. Kenapa nih Mbak Lisa, saya pengen tanya ya, kira-kira kalau kayak lagu di gereja begitu kok yang tenar ini banyaknya memang, terutama dari gereja Katolik, jarang gitu yang memang ini adalah originalitas lagu asli gereja Katolik. Biasanya kita sarapan nih dari gerejanya Sony ya, dibawa ke gereja Katolik. Kata gimana, ada pendapat nggak sih Mbak Lisa? Sebelum dijawab kita harus berdoa dulu. Nggak ada apa-apa, toto berdoa ini. Belum ada makanan. Kalau ada saksa berdoa Langsung jadi berubah aja. langsung. Iya, Tanya dikit gitu. Iya. Kenapa kita nggak ada yang sehafal itu ya lagu Katolik gitu loh, yang memang secair itu? Masa? Bukan sarapan nih Mbak Lisa, bukan sarapan dari gerejanya Sony apa gimana? Atau mungkin kita berangkat dari kalau lagu pujian di gereja Katolik ya. Aha. Iya. Mohon maaf ya Profil, ini ranahnya Mbak. Ya, tapi yang dari tadi pecah suara beliau loh. Gue siap mendengarkan jawaban-jawaban yang salah. Pokoknya kalau ke Prof nanti tanya tentang kuantitatif udah itu aja. Sama statistik udah gitu. Mbak Lisa, ini kan kalau kita bicara tentang pujian ya, pujian worshiping di gereja Katolik itu ada yang melihat gaya lagunya itu klasik. Makanya kan sumber buku pujiannya dulu ada Madah Bakti, Puji Syukur, di mana cara menyanyikan lagu-lagu di dua buku ini cenderung pembawaannya adalah klasik. Misalkan menggunakan organ gitu. Gue mau komentar sama. Nggak apa. Belum. Sebelum ada Bakti, itu ada yang lebih tua lagi namanya Jubilate. Dulu kita waktu kecil itu ada dua yang bahasa Latin. Oke. Namanya Jubilate, sama satu lagi Gemah Hidup. Itu sebelum Madah Bakti. Belum ada Bakti keluar. Oh pasti. Om Stan tolong lagi. Om Stan ini zaman aku. Baru habis itu yang Latin hilang, jadi Madah Bakti. Nah, Karena memang kan budaya kekasan Katolik adalah Gregorian, lagu-lagu liturgi, karena memang itu yang dipakai di tata cara ibadah kita. Liturginya ya. Maka nyanyian pastur gitu-gitu juga masih Gregorianan ya. Oke. Jadi, nah sekarang LB3KN dengan Pesparaminya yang diadakan setiap tahun nih nanti. Ya, bentar lagi nih. Kan di Jakarta nih, Kak. Nah, itu juga dalam rangka ingin memperkenalkan kembali kepada generasi-generasi muda tentang budaya gereja Gregorian ini. Jadi ada lomba paduan suara yang khusus Gregorian. Khusus Gregorian ya. Khusus Gregorian ada. Dan ini memang kalau makin kesini kan kalau bisa dibilang jarang orang seneng dengerin Gregorian, maksudnya mulai tergerus dengan industri musik yang ada gitu ya. Jadi harus mulai mempelajari, akhirnya jadi cinta dengan budaya Katolik gitu. Jadi memang awalnya kan lagu-lagu liturgi itu memang diciptakan khusus untuk misa, lagu pembukaan. Ya betul. Persembahan, Mazmur. Gitu. Jadi memang itu lagu yang diciptakan oleh penciptanya khusus. Oke. Itu. Mbak Lisa sendiri dari kecil dulu aktif nggak sih di gereja sebagai ini kan? Penyanyi choir kah? Atau mungkin pemazmur atau apa? Enggak sih. Choir cuma waktu itu ikut di sekolah. Oke. Dari SD sampai SMA sih emang ikutnya paduan suara. Jadi emang basicnya Klasik begitu ya. Jadi Prof kan pencak silat ya. Nih gue udah boleh jawab belum? Boleh dong. Pokoknya mah kalau mau apa serang aja Prof. Apa-apa jangan ditahan. Dia udah banyak kok albumnya. Album. Terus ada Saya membuat album ya. Serius album apa? Album foto kan? Pokoknya mau berusaha gimana cara album gue dibajak. Hah? Biar terkenal gitu. Kalau nggak dibajak nggak akan terkenal. Oke. Apaan tuh Prof? Bikin album Prof, serius? Iya album. Jadi saya udah bikin 5 album. Isinya pengajaran semua kan? Kayak podcast mengajar gitu ya. Album pertama waktu saya usia 40 tahun. Kan Life Begin at
Yes. Itu lagu-lagu zaman SMA gitu. Recycle. Lagu-lagu George Benson. Terus apa Stuck on You? Stuck on You. Stuck on You. Ada Siapa itu? Lionel ya? Lionel ya? Richie. Daniel Richie kan, The Commodores. Om Steph. Ini podcast Om Steph. Terus. Lalu yang kedua, tapi Ya. sebenarnya saya eksperimen yang pertama itu. Oke. Karena masih dulu kan belum ada komputer. Iya. Jadi musiknya musik biasa, tapi lagu yang nyanyi kita. Oke. Yang kedua saya bikin eksperimen lagu-lagu lama zaman Teti Kadi tadi, Tante Oke. Teti. Itu musiknya tetap, tapi yang nyanyi zaman sekarang. Jadi musik-musik penyanyinya yang ganti. Ya, Oke. musik Indonesia zaman dulu itu kita Ya. ambilin, kita hilangin suaranya, kita nyanyi lagi. Eksperimen. Oke. Kalau pertama eksperimen software. Suara fals jadi bener. Butuh tuh, mau dong. Autotune disebutnya. Autotune ya. Kan kalau terlalu fals agak suka. Mana nunjuk lagi lah, terlalu pales susah. Oke. Yang kedua, yang ketiga, Beatles. Saya dulu belajar bahasa Inggris dari The Beatles karena nggak bisa bahasa Inggris. Penggemar berat, Prof. Kemarin beras. Kemarin nonton nggak McCartney di Aussie tuh? Kenapa? McCartney kan konser kemarin, udah nonton. McCartney. Paul McCartney. Oh, Paul McCartney. Paul McCartney. Saya pernah nonton sekali Paul McCartney. Oh. Ingat zamannya John Lennon sebelum meninggal? Otong Leno. John Lennon meninggal tahun berapa? 70 kalau nggak salah. Iya, 2 tahun sebelumnya. Saya belum lahir. Son, Bahkan nggak maju. jangan terlalu disimak. Udah naik enak. Pantesan kayaknya Mbak Lisa gampang terperdaya. Iya. Keren yang luar biasa. Karena saya salah satu keahlian saya adalah menghipnotis. Kerasa, Prof, kerasa. Awalnya gitu, dia kan kayak kalem. Iya. Pendekatannya lewat akademis ya waktu itu Mbak Lisa. Enggak justru karena tahu saya udah mulai banyak nyanyi lagu rohani kan. Katanya ke situ, ke rohani. Bisa. Jadi saya mau bikin diundang untuk bikin ziarah. Oke. Terus ziarah. Ikut peserta pertama. Ya ampun, bisa. Bisa. Kalau kita ada modus di balik itu. Kalau nanti cover both side ya. Klarifikasi. Oke. Iya. Liturgi. Oke. Jadi kenapa banyak lagu-lagu yang dipakai Tadi hubungan daftar nomor 1 terus langsung liturgi. Belum. Justru lagu liturgi dulu tadi, baru Prof masuk album. Album. Ya balikin dulu deh. kemana nih? Rohani dulu, Rohani. Oke, jadi tadi kan sebelum nanti ke Prof lagi nih bahwa ternyata saat kita masih berpikir karakternya ada Gregorian, Betul. liturgi segala macam. Nah, tapi mulai ada nih kira-kira Mbak Lisa sendiri ngikutin nggak sih? Kapan sih kira-kira musik di gereja Katolik ini mulai, kita nggak bilang ada pengaruh ya, tapi penyebarannya dari gereja Protestan itu cukup masif. Diperkaya. Sebut saja saudara gereja Bethel, TBS mulai banyak nih. Apakah ada pengaruhnya mungkin menurut Mbak Lisa? Gereja punya VW ya. Apa tuh? Betul. Gitu. Ada John Lennon. Balik lagi. Balik lagi gitu. Ngaruh nggak sih menurut Mbak Kalau Lisa? menurut saya sih ini karena gereja Katolik juga punya satu kelompok kategorial persekutuan doa ya. Oke. Walaupun memang awal-awalnya pro dan kontra, tapi semakin berkembang terus juga ya. Terus mulai ada CAP, SEP, sekolah evangelisasi pribadi gitu kan. Oh iya. Oke. Terus itu persekutuan doa kan memang banyak memakai lagu-lagu yang memang biasa di Iya. gitu. Nah awalnya sih dari situ ya. Iya. Nah terus tapi banyak juga kok pencipta lagu Katolik yang menciptakan lagu di luar lagu-lagu liturgi. Oh, oke. Ada contohnya nggak Mbak Lisa? Tapi banyak lah ya. Dinyanyiin maksudnya. Yang mencipta lagu saya, single-single saya yang terbaru bukan karena kekuatanku. Itu lah. Oh, tentu saja belum dikasih materinya sama. Nggak apa-apa, nanti kan di akhir bakal dinyanyi. Iya, terakhir nyanyi. Di YouTube ada Oke. kekuatanku. Terus saya kan juga bikin album-album rohani juga. Nah itu juga teman-teman banyak yang kasih lagunya. Oh, oke. Tapi memang kebanyakan yang Katolik kan cenderung untuk liturgi. Iya. Nah, jadi
Dulu tuh teman saya menciptakan itu karena ada event lomba cipta lagu rohani. Oh, bukan Cilapop ya. Cilapop cipta lagu pop. Iya, kalau ini Pop rohani. Rohani Cilapop berarti nih. Cilapop. Lo masuk ngarang nih, Pak. Suka ngarang Cilapop nih. Itu jadi kalau menurut saya sih harusnya lebih banyak lagi Iya. ajang-ajang lomba seperti itu. Iya. Cipta lagu. Ini Katolik. Yes. Disingkatnya Cilaka aja lah. biar gampang. Jangan dong. Jangan. Cinta lagu Katolik. Serem not. Cilaka kan itu tempat Mana tuh? jalannya Cilaki. Cilaki. Pasti ke situ. Aduh. Ini aci-aci apa laki-laki? Oke. Jadi bener ya kalau saya lihat juga sih mungkin ya ini bahwa gereja Katolik itu lagunya lagu-lagu liturgi untuk kepentingan misa, peribadatan. Sedangkan di Protestan sendiri kan banyak tuh kayak misalkan kegiatan worshiping di luar kebaktian. Kayak KKR gitu. Makanya karakter lagu-lagunya lebih dibutuhkan yang bersemangat, terus pumping gitu. Makanya mungkin banyak mengadopsi dari sana generasi muda. Makanya generasi muda banyak yang menyeberangkan ke Atau mengambil materinya untuk coba diaplikasikan. Tapi Sony memang berbeda. Sony yang nyebrang ke sini. Gini. Langsung panik, Bro. Langsung panik, loh. Kaget Ya kan? Soalnya secara teori pengen coba makin jauh. Pakai teori. Nah, itu dia kata Sony. Sony udah nggak perlu dibaptis karena baptisan sudah diterima, ya kan? Cuma tinggal kata komen, gitu. Nah, ini Son, yang Ya. lucu adalah Apa? ternyata juga perkembangan di lagu-lagu rohani seperti yang lu bilang bahwa ada juga di luar negeri sana Ya. lagu-lagu yang memang dikemas secara rock misalkan ya, atau secara agak progresif gitu. Ngomong Tapi, Jesus Christ Superstar. tapi minimal itu punya meaning yang bagus juga ternyata dalam juga nih lirik-liriknya gitu ya untuk worshiping ke atau Tuhan begitu. tersirat beberapa, makanya ada istilah namanya Christian rock. Ada band-band yang membawakan lagu rock, padahal liriknya katanya kalau dikupas itu syarat unsur ini biblical. Christian rock, Yang suka apa yang nama Jackie Chan tuh. Chris rock. Nggak pakai Tian. Tiannya kebetulan lagi nggak datang. Iya. Tinggal Chris rocknya aja. Ya sebagai akademisi gue kalau ngomong sama kamu pakai Iya nih makanya ngomongnya harus kelasnya kelas S3 nih. Jadi memang kalau menurut saya sih supaya pencipta-pencipta lagu rohani Katolik dan lagu-lagu Katolik itu semakin kaya, diperbanyak aja tuh untuk mungkin pelatihan-pelatihan, cipta lagu rohani bagaimana. Gitu. Dan ada peruntukannya pada akhirnya kan. Maksudnya saat gue pernah lihat di TikTok ya ada akun nih Prof, Prof TikTok ranahnya Prof TikTok. Maksudnya kan sosial media Pak. Iya. Jadi di situ menarik sekali bahwa dia ngomong kalau kita mendengarkan lagu yang berkarakternya adalah bersemangat, lagu rohani, memang itu untuk mendekatkan kita saat kita berada di dunia. Ini pandangan dia ya, POV dia. Tapi saat kita membutuhkan, kita ingin dekat dengan ke dalam, kita mungkin membutuhkan karakter lagu-lagu yang sifatnya liturgi itu tadi, Gregorian, atau mellow. Betul. Makanya artinya bukan tentang benar salah mana lagu yang paling pas, ini ada tentang kebutuhan. Ada kalanya kita butuh untuk semangat, ada kalanya kita butuh untuk merenung gitu ya. Kontemplasi. Setuju kok? Setuju. Romo-romo juga banyak kok minta ayo dong bikin lagu ini karena dia perlu untuk bikin retret misalnya OMK, cari lagu apa ya gitu yang cocok. Relate dengan materi. Karena anak-anaknya juga OMK, Son, bukan ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin gitu juga ya Mbak Lisa ya. Harus seimbang gitu. Aman Prof? Nggak. Nah, jadi gini balik. Soalnya romo-romo pedang-pedang bener kan? Ya, sekarang Prof Eko. Bisa, Iya. banyak kebutuhan untuk itu. Kalau akademi jawabnya beda. Gimana Asik, gimana? Gua demen nih. Berbicara mengenai musik gereja, Asik. tidak bisa dipisahkan dari sejarah gereja itu sendiri. Benar. Mulai dari gereja perdana Betul. sampai gereja sekarang. Iya. Kok titik Prof? Lanjut dong, koma. Maksudnya panjang. Iya. Dulu gereja perdana itu kan orang biasa memisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan ketika ingin sembahyang, Betul. pergi ke gereja, gitu ya. Di situ dibuat suasana, ya sehingga kita benar-benar bisa khusyuk, bisa melupakan semuanya, bisa berhubungan dengan yang ilahi, gitu kan, dengan cara menyendiri itu. Dan kalau ada lihat, ini konsep teologinya. Oke. Lagu-lagu liturgis, lagu-lagu itu tidak terpisahkan dari liturgi itu sendiri.
Gitu. Jadi bukan ini ada liturgi, Iya. terus lagunya bisa coba-coba saja, tidak. Oke. Itu bagian integral dari liturgi. Itu nggak boleh diganggu gugat, Prof. Kenapa? Awalnya begitu. Baru Paus Pius 12 kalau nggak salah yang mulai mengelontarkan yang lain ya. Jadi artinya pertama itu bagian integral dari liturgi. Oke. Betul ya. Sehingga pilihan kata, pilihan nada, semua harus sejalan dengan. Jadi jangan pas liturgi lagi sembahyang, tiba-tiba naik lagi, terus turun lagi. Apalagi ketika lagi apa namanya konsekrasi. Iya. Kalau kita ngomong liturgi kan maksudnya sakramen ekaristinya itu Iya. sendiri. Betul. Nah, jadi itu dari ujung-ujung sudah disiapkan. Lagunya pembukaan tuh artinya apa, dihubungkan dengan bacaannya, kemudian nanti apa lagu antar bacaan itu apa, komuni apa. Nah, itulah dibikin satu bagian terintegral. Iya, dan biasanya memang kalau lagi lagu persembahan itu udah mulai apa namanya lagu-lagunya udah mulai dipilihnya yang nggak terlalu ramai, yang lebih khusyuk. Karena mau mengantarkan menuju ke konsekrasi tadi. Yang baru boleh agak bebas nih biasanya kalau dulu zaman masih aktif di choir, biasanya di lagu komuni. Ingat nggak waktu kita kecil dulu kalau ke gereja harus pakai baju rapi, Iya. lengkap. Batik bukan Datang berapa metal. meja. sebelumnya. Iya betul. Ya, Prof ya. Jauh rapi juga terbaik. Iya. Gereja harus bisa menyesuaikan diri, ya kan? Iya. Mulai ada diskursus-diskursus karena ada musik. Bukankah musik itu katanya untuk mana yang bisa membuat kita bisa berbicara dengan atau berhubungan dengan ilahi Iya. itu lebih efektif? Iya, medianya musik ya. Hanya sebagai Makanya media dia. Betul. ya bedakan antara nyanyian liturgis dengan nyanyian rohani. Oh, beda. Harus beda. Dan lumayan nih 3 SKS bro, catat bro. Kalau kita sebagai umat awam ya Prof biasanya Iya. kan cuma nganggap lagu gereja Katolik mah ngantuk. Nah, secara umum ya. Karena datangnya bukan untuk berdoa, ya ngantuk. Kenal lagi sama Profesor. Memang nggak kaleng-kaleng nih. Coba sekali-kali kita datang ke gereja Eropa yang di atas gunung gitu ya. Wah, itu kalau Gregorian malah kayak ngerasa udah ada di alam beda. Iya benar. Oke. Tapi kalau saya pribadi karena memang saya juga suka dari dulu juga memang dikenalkan dengan musik di lingkungan gereja Katolik ya. Lagu-lagu Gregorian ataupun yang bernadanya Gregorian saya suka malah gitu. Saya nggak percaya sih sebenarnya. Kenapa bro? Ini benar kok bro. Valid ini valid. Valid. Nah, Misalnya apa coba satu lagu? Saya selalu suka lagu yang kalau perarakan sakramen Maha Kudus tuh kalau Ya apa coba Gregorian? apa namanya? Aduh. That's me on the corner. Bukan That's me on the. Apa lagu R.E.M? Tantu Mergo ya kalau nggak salah. Ya? Atau Tantu Mergo. Ya gue nggak tahu. Ya, itu judulnya saya juga lupa. Cuman ya Nah, intinya waktu kita dulu masih pakai jubilate itu udah Ya. itu banyak sekali lagu-lagu Gregorian di situ. Oke. Ada aspek Ya. resmi dan lain sebagainya, kita dulu biasa itu. Nah ini kan berbicara musik gitu ya. Sedangkan juga Prof Eko ternyata juga sampai musik-musik dan lain sebagainya mengikuti. Karena mungkin juga Son ini kan kita berkaitan dengan bagaimanapun Prof Eko adalah seorang suami dari seorang penyanyi. Betul. Gitu ya. Tapi ternyata apakah sang istri juga melek juga nih sama yang istilahnya yang didalami sama Prof Eko di bidang Digital. informatika, digital dan lain sebagainya. Toh juga ternyata zaman sekarang banyak dan nggak bisa dipungkiri semua orang pasti pakai media sosial. Bu Lisa, Kalisa. Sejak saya menikah itu saya dicekokin terus untuk belajar. Asik. Nah, jadi ketularan juga, dia ketularan saya. Musik. Dia Oke. saya ketularan dia untuk belajar. Jadi saya sekolah lagi S1 karena waktu dulu sebelum menikah saya sarjana muda D3. Oh. Terus SM sarjana muda ya. Sarjana muda. Satria apa itu kalau Satria Muda. Itu ada bisa jadi lagu Gregorian. Apa tuh? Atau Semenjak saya menikah. Enggak, itu cerita aja. Nggak usah dinadain, bro. belajar lagi. Nggak usah. Tiba-tiba Ini sama. ayam jago berkokok. Guruyung. jadi ketularan belajar. S1 lagi karena ayah saya juga pinginnya tuh saya sekolahnya sampai selesai. Oke. Dulu saya nggak boleh nyanyi. Harus fokus sekolah. Fokus sekolah. Baru boleh mulai nyanyi tuh selesai SMA. Oke. Terus kuliah ya kan udah dianggap dewasa bebas, jadi boleh bisa mengatur waktu sendiri, Iya. udah mulai banyak nyanyi Iya. segala macam ya kan. Nah, terus tapi waktu itu baru D3 aja. Nah terus menikah, terus dia bilang
kenapa nggak sekolah lagi? Kan Poppy juga dulu pinginnya kamu selesai sekolah. Daripada saya sama mahasiswi. Iya. Ini memahasiswikan istri paling benar. Benar. S1. Lanjut S2. Oke. Habis Habis ini komunikasi juga supaya bisa kan komunikasi. Profesor dokter. Iya. Profesor doktor Yang ini. terhormat itu. Tapi yang pastinya kalau misalkan ngomongin tentang informatika, pasti juga bakal dapat ilmu-ilmu baru setiap harinya nih, Mbak Lisa, tentang apa namanya, kemajuan teknologi sekarang, bermedsos sekarang. Maaf, ini pertanyaan sedikit di luar akademis nih. Pernah curhat di medsos nggak sih tentang Oh, saya seorang istri gitu loh? Gen X nih. Beda kan kebiasaannya menggunakan medsos dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi saya masih sesuai dengan pakem yang dulu. Oke. Itu medsos itu bukan untuk curhat kalau menurut saya. Oke. Soalnya kan kalau dulu sering kali medsos ini dijadikan tanda kutip alat curhat. Apalagi nih sesuatu yang baru nih buat orang ya pada zamannya gitu ya. Atau Mbak Lisa lebih ke promo apa ya, maksudnya membangun image di gitu. Atau menggunakan sosmed untuk media ini nggak sih, mewartakan firman lewat lagu, karena kan Mbak Lisa kan lebih ekspertisnya ini kan di dunia menyanyi nih. Nah, kalau untuk pencak silat Jadi di Harap sabar, ini ujian, ini ujian. Tetapi ada Pancasila namanya Firman ada. Ya, ada, Firman. betul. Dia Firman jago pencak silat. jago pencak silat. Dia baru ujian kemarin dulu. Kalau saya ban dalam. Nah, tapi memakai sosmed untuk media mewartakan juga nggak sih? Iya, saya ada YouTube ya. Jadi di situ ada lagu-lagu saya, lagu-lagu rohani, ada lagu-lagu yang non rohani. Zaman saya waktu 94 album pertama tahun 2000 itu tuh ada juga. Oke. Betul. Terus habis itu saya ada Instagram juga. Jadi Isinya lebih banyak apa nih? Lebih ke kegiatan Sehari-hari. Terus kalau saya lagi show kemana, lagi ada pelayanan kemana, saya selalu share. Atau menurut Mbak Lisa, ini nggak sih anak muda zaman sekarang malu nggak sih menggunakan media sosial media untuk pewartaan? Karena biasanya kan pewartaan ini kan tidak semua orang nyaman. Misalkan saya berada di lingkungan yang majemuk, tidak semuanya melihat saya sebagai sosok yang rohaniawan, bukan gitu. Anak muda penting nggak sih untuk melakukan pewartaan via sosmed menurut Mbak Lisa? Iya, penting juga. Tapi ya memang sekali lagi itu karena kan penontonnya atau audiensnya kan umum gitu. Jadi mungkin bisa dipilah-pilah gitu. Yang mana kita bisa khusus mungkin mesti bikin account khusus. Kenapa tidak? Jadi benar. Kalau mau yang lebih ke rohani, Ya. dia bikin account khusus. Kan sekarang satu orang bisa punya banyak account kan? Dan memang kemarin itu juga salah satunya adalah yang sudah hadir di rumah Noni ya, Son ya. Majus berkarya tuh si Mateo. Biar podcast Anda ini lebih berbobot sedikit. Asik. Sedikit rohani. Asik. Medsos itu kita pakai untuk mewartakan kabar gembira. Gitu penting. Dalam banget ya. Betul, Prof. Dan menghadirkan kerajaan Allah. Prof, tapi secara teori dunia Kenapa pakai tapi? Nggak setuju loh. Tetap bukan, tapi kan peyem. Tapi recorder. Prof, dari sisi media sosial nih yang sekarang memang jadi sebagai pemerhati juga salah satunya. Ini kalau kita bersentuhan dengan ranah gereja, banyak sekarang isi muatan-muatan rohani itu yang Terlalu jasmani. bisa jadi rohani dan jasmani, ya. Jaskini nggak apa lagi kan? Atau ini kan kabar gembira, kan tidak spesifik untuk agama apa agama. Gitu. Jadi bisa umum. Tersirat pun nggak apa-apa dong berarti. Iya, kan kebaikan, kan bisa untuk semua orang. Contoh kabar gembira, sebelum makan Anda potret dulu. Itu kabar gembira ya. Gembira, saya makan ini enak sekali. Boleh dicoba. Ini dari daerah mana? Ayo main ke restoran ini. Cantumin harga boleh nggak, Bro? Boleh dong. PO. Sony kebetulan udah sering kalau kayak gitu. Sering. Karena kebetulan kan dia sering numpang makan. Iya. Dan biasanya kalau nggak saksang, pangga. Numpang makan, apalagi di kafe temennya tuh ya kan. Sering banget ya kan, jadi brand ambassador. Berarti Prof, maksudnya kalau kita bahas dari sisi digital ya. Sekarang ini anak muda Katolik kita, let's say ya,
ada beberapa yang enggan untuk melakukan pewartaan kabar gembira karena merasa bukan ranah gue. Gue akan memposting sesuatu yang gue aja. Gue suka. Apakah penting, Prof? Dan apakah semasif itu kalau kita melakukan pewartaan via sosmed? Ya namanya sosmed itu kan bukan tujuan kita nulis di sosmed. Sosmed itu salah satu instrumen yang kita pakai untuk mau apa kita itu. Oke. Misalnya istri saya, dia ingin membangun brand image-nya sebagai penyanyi rohani. Ya dia pakai itu. Medianya ya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau bilang kenapa sih curhat ke sosial media? Iya, sering toh. Banyak yang curhat. Saya kadang-kadang sama istri saya, kenapa kau curhat di sosial media? Habis mau ngomong sama mama sibuk. Nyepek jatuhnya ya. Habis mau ngomong sama ayahnya bilang soal saya sibuk ke kantor. Ya. Emang kalau ayah ibunya bilang sibuk, terus dia berhenti gak mau curhat? Enggak seperti itu ya. Ya secara logika kan kalau misalkan kita ada yang mau disampaikan harusnya kita ngomong baik-baik ya Prof ya, bener nggak? Heart to heart gitu ya. Tapi kalau misalkan lewat curhat lewat sosmed, mungkin umat sekalian juga masih ada nih yang suka melakukan itu. Apa bahayanya sih Prof buat orang yang bersangkutan gitu? Apakah nanti bisa dimanfaatkan sama orang lain atau gimana nih? Ini kan katanya kalau ditulis di sosmed kan nggak bisa dihapus. Jejak digital ya. Jejak digital. Saya kasih contoh aja. Anak-anak SMP, Ya. Dia terserah lah mau nulis apa. Nah sekarang saya tanya, 20 tahun lagi dia nyari kerjaan. Zaman nanti udah nggak ada CV, karena CV nggak akan saya lihat. Nah CV itu isinya narsis. Nah, iya. Hal yang baik bikin CV yang baik, Yang bagus doang. Tapi saya akan tulis nama dia di Google. Terus saya lihat dia siapa, teman-temannya siapa, kalau ngomong sopan apa tidak, bener nggak? Pernah jelek-jelekin orang nggak? Ya saya nggak akan terima lah karyawan saya kalau ternyata latar belakangnya seperti itu. Dengan mudahnya sekarang diakses di Google ya. Nggak bisa dihapus. Gak bisa dihapus. Coba cari Sony Bastian. Nah, coba di Google. Ada orang suka lupa gini. Utangnya berapa? Masalah utang ini serius. Misalnya, anak-anak suka ngutang di kantin. Ya, nggak bayar-bayar. Kita kan nggak akan pernah nulis di medsos gua ngutang di kantin. Iya betul. Tetapi yang diutangin langsung mention. Nama kita Mas. Si ini. Foto lu semua soal. Ya kan semestian nyarinya. Iya. Tapi benar maksudnya relate sama yang Prof Eko bilang bahwa ternyata jejak digital itu nyata dan kita pun juga. Wah ini udah tertimbun sedemikian rapi juga gampang banget nih. Cuman ngomong sama anak-anak muda nggak boleh pakai cara bahasa orang tua. Jangan ini. Begitu bilang jangan dia jalanin. Jadi harus gimana? Bahasa anak kita itu. Nanti cita-cita pengen jadi apa? Saya pengen jadi pilot. Pilot apa? Pilot. Oke, tahu nggak pilot tuh nanti yang ngelamar 2.000 yang diterima cuma 100. Gimana caranya Pak? 100. Iya, dia akan ngecek di sosial media. Salah satunya itu ya media filternya ya. Iya, foto-fotonya sama siapa aja, teman-temannya siapa aja. Itu katanya juga salah satu metode yang digunakan kalau kita pengen mengajukan visa bahkan. Misalkan visa suatu negara kan. Sekarang bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Tidak saya sampai kita, orang tua juga dilihat. Oh iya. Generasi ke atas juga dilihat. Waduh. Kalau ayah saya nggak punya Instagram dilihat juga. Kenapa? Tapi minimal kan fotonya mungkin ada yang bareng sama lu, gitu kan. Di tracking yang gitu ya. Tracking pakai semua. Artinya memang kalau yang namanya campaign cermat menggunakan sosmed udah banyak nih Prof. Tapi pada akhirnya masih kejadian aja. Kelepasan barangkali juga ada. Sebenarnya miss-nya di mana sih? Apakah memang anak muda yang katanya punya jiwa rebel, entah itu gue jalan dulu aja, risiko gimana nanti, atau memang filterisasi dari anak muda itu kalau kita muda kan selalu mencari identitas diri, sensasi dan beda. Ya pengen memperlihatkan saya ini beda dengan ayah ibu saya. Apa betul. Yang ayah ibu saya lakukan saya tidak mau lakukan. Curhat juga ya. Mereka curhat. Anak saya ngomong gitu. Oh iya. Masa di depan saya sama istri saya, anak saya bilang gini. Gimana? Pokoknya aku tidak ingin kayak papa dan tidak ingin kayak mama. Ngomong langsung. Langsung saya jawab. Bagus. Cara kamu ngomong udah kayak papa. Papa mah nggak pernah salah. Cara ngomongnya oke, tapi kalau berani awas. Tapi nggak maunya tetaplah kan influence itu tanpa dia sadari. Iya, betul. Dia tumbuh berkembang di dalam suatu keluarga itu kan memberi pengaruh juga ke dia.
Iya, dan ini ternyata juga tadi yang Sony bilang bahwa ini media sosial bisa jadi sumber pewartaan, ataupun juga yang kita harus berhati-hati ketika bersosmed karena ternyata juga bisa dijadikan alat untuk mencari informasi tentang kita nih, gitu. Yang saya pernah kejadian nih, Prof, gitu kemarin ini beberapa waktu lalu teman saya itu pernah curhat di medsos dan ternyata malah kena undang-undang ITE. Nah ini juga memang apa bisa ngaruh apa gimana nih, Prof? Ada yang bisa dimanfaatkan? Sebenarnya undang-undang ITE itu ya. Karena banyak orang, ada dua jenis orang. Jenis orang pertama mengatakan kalau sudah masuk ke dunia cyber itu atau internet, itu dunia yang berbeda sama sekali dengan dunia fisik. Sementara pendapat kedua, yang saya lebih setuju, dunia fisik maupun dunia cyber itu tidak bisa dipisahkan. Jadi etika yang ada di dunia fisik berlaku pula di dunia cyber. Hukum hubungan kemanusiaan yang ada di dunia fisik berlaku pula di dalam dunia cyber. Cuman karena undang-undang kita tidak pernah kenal kata-kata cyber, internet dan lain sebagainya, maka dibuatlah ITE. Walaupun memang masih perlu banyak koreksi undang-undang. Tapi kalau kita lihat white papernya itu sebenarnya ingin mengejawantahkan bahwa apa yang ada di dunia nyata berlaku pula, termasuk dalam hal identitas sebenarnya, etikanya. Ini kalau di dalam dunia fisik itu kita punya satu nama, etikanya dalam dunia maya pun satu nama. Tapi etika itu kan konsep nih, Prof. Sedangkan kalau makanya ada yang namanya istilah alter ego. Ada orang membuat di dunia nyatanya dia karakternya misalkan introvert, tapi dia butuh sosok lain di. Gak usah ngomong dunia maya. Sebelum ada internet, bagaimana kalau Anda punya alter ego? Pakai baju Superman. Padahal di belakang dia nangis-nangis, introvert. Dan sayapnya di depan lagi ya. Yang pasti mah dalam di luar. Ya pasti mah itu juga kan salah kostum, Pak. Harusnya channel dalamnya di dalam kan. Ini di luar. Udah salah. Artinya itu jadi pembenaran aja buat orang-orang cuman nanti mungkin kalau nggak ada internet ada dunia benda lain ya. Dunia paralel. Multiverse. Itu alter egonya lain lagi. Gitu. Kayak Anda sekarang kan juga pura-pura asik. Aslinya saya itu gampang nangis, Bro. Nanti di rumah lain lagi. Itu kan peran kan. Tergantung dari kondisi sosialnya seperti apa. Dan sekarang yang kemarin sempat kita bahas juga bahwa banyak yang kalau tadi bilang tentang pelayanan di dunia media sosial, kalau kita lihat buka komennya, seru tuh. Saya senang bacain komentar-komentarnya. Jadi sebenarnya ternyata yang ramai itu bukan postingan. Komen terhadap posting. Betul. Karena ada yang Sony bilang kemarin itu bahwa ini kok boleh, tadi kita nggak boleh nyebut merek, kalau mau nyebut merek. Itu nama saya, Prof. Sony. Nah, kameranya kayak merek lain. Bukan, nggak apa-apa. Kalau kamera itu Canon, yang ini Canon juga. Ini TV TCL, ini Canon. Betul. Ini mic-nya apa ini? Tarik-tarikin sponsor. Ini Coca. Ini Apple. Terus itu lampu pakai godok. Agak bingung nih. Tapi sorry. Nama. Pakai I. Pakai Y. Ini mana dong? Saya harus guruan. Masa gue bilang dulu ibunya Nidam. Nidam. Betul. Panggil gue Canggung. Jangan. Kurang pas. Yang pas itu buat Sony itu adalah Kosmos. Wadah beras. Idenya siapa? Idenya Kosmos. Ini yang jadi menarik karena orang kalau komen-komen tadi habis itu hit and run, komen dulu, tinggalin jejak dia lagi, tinggalin hilang. Gimana kita harus respon nih, Mbak Lisa? Hati-hati sebelum posting. Kita harus bisa memikirkan kira-kira orang akan komen apa ya gitu. Nanti kalau mau mikir nggak posting. Iya, itu saya sih. Itu saya sih. Nggak ke posting aja. Tapi nggak apa-apa lah, agak late post. Sekarang orang lupa karena dikira dulu postingan akan hilang. Sekarang dengan big data itu postingan bisa diambil untuk melihat Anda siapa. Bisa ditarik lagi untuk kepentingannya. Kalau gitu memberlakukan ini apa ke anak-anak nih berkaitan dengan sosial media. Kemudian ada misi pewartaan, anak-anak dicekokin
ilmu apa nih Prof dan Mbak Lisa? Lu ikut sekolah minggu gak sih? Ikut dong. Ikut. Anak-anak diajarin teologi gitu. Anak-anaknya diajak nyanyi, diajak main. Yesus pokok dan kita lah caranya. Sebentar, ini mah trailer. Ini Michael Jackson. Terus agak ke samping dulu. Itu yang paling saya ya. Saya dulu ya, nah habis itu Iya. nanti baru Michael. Boleh. Saya kan juga ngelihat dari medsos anak saya juga. Oh, dia pantau tuh, Mbak Lisa. Iya, saya Oke. follow kan, bisa lihat juga. Dan tahu passwordnya, mengingat bapaknya profesor. Kalian mau pakai cara apa gua bisa bongkar kan? Gitu. Jadi saya lihat-lihat gitu kan. Terus kadang juga jadi saya bisa tahu dia lagi suasana hatinya seperti apa. Khusus kadang dia juga nggak bisa Nggak selalu bisa cerita, untuk cerita gitu. Nah, mungkin dari situ saya ini lucu juga nih kamu gambar ini. Dia anak saya suka gambar-gambar, ada yang suka gambar, Oke. ada yang suka masak-masak, ada yang suka olahraga, Musiknya. kayak gitu. Jadi berangkat dari situ apa yang dia posting gitu. Oh, oke. Gitu. Terus saya juga suka kamu kan banyak nih gambar yang kamu bagus, post aja gini-gini gitu. Jadi saya berusaha untuk yang bagus, yang tidak kira-kira menyakiti orang gitu. Tulisannya juga kamu mesti hati-hati kayak gitu sih. Oh. Lebih kayak gitu. Umur berapa sih Mbak anaknya Mbak? Yang pertama kuliah, SMA, SMP, SD. Sesuai jenjang pendidikan ya. Ini untuk parenting, ilmu parenting. Anak-anak itu senang bapak ibunya jadi follower dia. Oh iya. Tapi jangan komen. Makanya komennya di luar kan. Iya. Di luar. Ini ada risetnya kah? Ada penelitiannya kah? Karena mereka lihat ayah ibunya cool banget ya. Keren. Iya. Tapi begitu kita komen, kalau nggak kita di kick dia yang keluar. Oh gitu. Iya. Ya sama komen bagi dia tuh kayak kita anak SMA diantarin ke sekolah di depan gerbang, di depan teman-temannya kita cium Iya. malu lah dia. Sebenarnya yang aneh komen apa coba? Apa? Dia udah makan siang? Gak usah di komen. Yang gitu di WhatsApp. Iya. Dia udah makan siang. Kalau enggak, Salah ya posting. kakak hari ini jangan pulang malam-malam. Iya. Komen di Instagram, oh my god. Ya, dia lagi ngecek media sosial baru. Cuman ya itu ternyata ilmu juga buat kita Iya, nanti suatu Ini saat. ITE penting. Karena undang-undang kan kalau di atas 17 tahun dia yang kena. Iya. Kalau di bawah 17 tahun orang tua. Orang tua, betul. Serius? Iya. Wow. Jadi apa namanya literasi ini ya. Kan gak ada manusia yang sempurna. Setuju. Kita pasti punya teman, punya musuh. Atau kita nggak nganggap musuh, banyak orang yang dendam sama Iya. kita. Itu biasanya dicari-cari kesalahan kita. Oke, Kita slip betul. dikit, dia pakai itu ke jalur hukum. Iya. Nah, jadi di undang-undang ITE itu jangankan Anda posting. Anda forward sesuatu yang isinya bohong, fitnah, itu bisa kena. Iya. Itu forward dengan batasannya apa? WhatsApp kah? Apapun meneruskan berita yang tidak benar. Wow. Iya. Meneruskan artinya apa? Menyebarluaskan. Menyebarluaskan Betul. atau membiarkan situs Anda ada sesuatu yang tidak benar, bohong, itu bisa kena semua. Iya. Dan memang undang-undang ITE kita fleksibel itu saya sekarang. Fleksibel dalam artian konotasi yang tidak baik malah. Ada lagi undang-undang PDP sekarang, perlindungan data pribadi. Nah, ini apa nih, Prof? Jadi sebenarnya mau ngambil data apapun punya orang, kita minta persetujuan dia. Makanya yang terakhir itu nggak bikin stiker WhatsApp wajah. Iya. Karena data orang yang kita Betul, publikasikan. Nah, sekarang kalau Betul, misalnya hapus dulu deh saya punya stiker. Kecuali kalau kita minta tolong bikinin lo stiker. itu ada boleh izinnya. karena izin tuh. Izin. Tapi kalau kayak mohon maaf nih Prof, kan banyak juga aplikasi-aplikasi gitu yang sekarang juga kalau memang mau register harus selfie dengan KTP dan lain sebagainya. Itu kan kita secara tidak langsung menyetujui. Sebelum itu kan dia ada disclaimer. Iya, disclaimer betul. Disclaimer itu harus kita baca. Kalau kita bisa yes, oke, yes. I accept. Accept. Ah, bahaya tuh. Jadi istilahnya begini, yang harus kita baca di disclaimer itu. Iya. Dia akan mengumpulkan data kita. Oke. Bukan berarti dia boleh menggunakan. Oke. Ya. Jadi dia nyimpen belum tentu dia boleh melihat. Iya. Hmm. Oke. Ya, jadi beda ya antara punya dengan Menggunakan. menggunakan. Iya. Nah, disclaimer itu dilihat. Hmm. Kenapa kita harus ribut sama media sosial? Kenapa Anda tidak takut dengan kamera surveillance yang ada di minimarket,
yang ada di hotel, Iya. CCTV itu. Iya. Kan itu semua rekaman dah. Iya. Jangan-jangan dia pakai untuk macam-macam. Bisa, Tapi oke. kenapa kita Biasa Cuek, saja. cuek. cuek aja? Itu kan lebih detail daripada media Iya. sosial. Iya. Ada nggak? Bukan, itu memang buat di sini. Buat Kristal, itu ngebantu Kristal. Saya dengar acara ini disiarkan secara langsung oleh CCTV. Memang ada CCTV ruangan. Karena- Buat pemantau. Karena apa? Sekali. SCTV belum. Baru CCTV aja. Oke, oke. CCTV itu sebenarnya yang kedua aslinya bukan CCTV. Jadi? Karena itu cuma di sisi. Oh, ada depan TV, ada atas TV. CCTV ya, Asli, iya. Artinya berarti PDP ini sekarang lagi dikampanyekan nih Prof. Ya. Hmm. Sama kayak gini. Saya nggak pernah nulis kok nama saya ada di sana. Iya. Ternyata yang naruh di situ adalah sekolah kita mempublikasi data kita waktu kita jadi siswanya. Boleh nggak? Pertanyaannya. Harusnya tidak. Harusnya dia minta konsen. Iya. Makanya kalau kita sekolah di Amerika atau di kampus Amerika, di awal dikasih tahu, boleh nggak data Anda ini untuk ini, untuk ini, untuk itu. Kita centeng tuh. Oh, ada listnya ya. Iya. Kalau kita bilang nggak boleh semua, ya Nggak masalah. Cuman setelah itu ada kebijakan yang berbeda ya, itu beda cerita. Iya. Tapi artinya kita dikasih kesempatan untuk memilih dulu nih, boleh atau tidak. Iya. Jadi umat sekalian nih kalau memang baru download aplikasi apa, mau register hati-hati. mau apa itu ada disclaimer-nya dan dibaca ya sebaiknya ya. Dan sebelum di confirm. Kadang kan kalau kita tanya sama kakak atau adik kita atau barangkali sama orang sama orang tua, iya udah accept aja biar cepat gitu Iya, kan. iya. Padahal itu yang bahaya ya, Prof. betul bahaya. Tapi kalau di Bandung kan asep aja. Bukan asep. Saya tuh sering dapat telepon dari perbankan yang third party-nya perbankan yang menawarkan promo-promo ataupun juga. Kredit. Saya tanya, saya nggak pernah ada hubungan loh sama bank ini. Dapat dari mana? Database. Ada di database kami, Pak. Bla bla bla. Mau saya kasih tahu Mau, rahasianya? mau. Ini banyak orang tuh pertama kali langsung nyalain bank, nyalain Dukcapil, Ya. nyalain Kominfo. Ya. Sekarang saya kasih tahu, jangan-jangan tuh dari kita sendiri yang bocorin. Secara tidak sadar. Gimana caranya nih, Bro? Caranya gampang ya. Oke. Banyakan mana orang yang ngerti IT dengan yang nggak ngerti IT? Yang nggak Yang nggak ngerti. Terus bangga lagi. Gua pakai merek apa nih? Hah? Apple. Yes. Ya, besok dikasih Samsung yang baru. Ah. Ibu-ibu yang nggak ngerti IT dari Apple dikasih Samsung. Dia bilang, gue pengen pindahin dari semua ke sini, pindah ke Samsung. Ya. Emang dia sendiri yang nyolok-nyolokin? Enggak. Enggak. Kemana dia? Tapi minta tolong sama orang counter. Ke counter, ke kios, Iya. ke mall-mall. Iya. Waktu dipindahin, dia tungguin nggak? Ada nggak ditinggal? Ya nggak mungkin dia pasti Sama makan. juga. Iya. Pertanyaan saya sederhana. Tahu dari mana si kios yang pindahin itu? Tidak dia pindahin juga ke harddisknya. Iya. Ah. Sejujur itu ya, atau dari mana dia Tahu dari mana? Nggak ada yang bisa bukti. Dia ngopin semua itu. Iya. Sebelum internet deh. Hah. KTP. Ah. Fotokopinya di mana? Tukang fotokopi, Ricoh sama Xerox. Kadang-kadang genan, Pak. Berarti tukang fotokopi di Iya. sekolah kampus tuh Iya. punya database lebih lengkap dari kampusnya. Iya, Bisa jadi. semua angkatan. Mana ada pas fotonya lagi gitu. Alamat, iya KTP ya, benar-benar. Itu banyak saya sebenarnya bukan yang lewat canggih-canggih, lewat iya. yang sederhana. Kita ninggalin KTP di satpam sebelum naik ke atas gedung. Mohon maaf kalau check in di hotel juga kan pakai KTP, Pak. Sama. Itu juga. Itu. Nah, dia mesti ada konsen itu. Iya, Kita nggak iya, ngomongin yang barang ini dan sebagainya. Gimana kita nulisin? Nggak usah gitulah. Kultur orang Indonesia nih. Ya. Dua orang lagi ke dokter gigi, Oke. saling nggak kenal, Ya. ngobrol kan? Iya. Taruhan sama saya. Dalam 5 menit dia akan tuker-tukeran nomor HP. Bisa jadi. Iya. Iya. Ada kesamaan yang mereka miliki, Iya. apapun itu ya. Nah, yang si, Sakit gigi yang, ya? Iya. yang satu ini ganti nomor handphone. Hah. Ya. Dia apain? Kasih ke kita counter tadi. Iya. Nama kita kan kebuka nomor teleponnya. Kalau di copy sama counter, dia kumpulin dia jual datanya. Iya benar. Hal yang selama ini tidak kita Ini pikir. kan podcastnya kurang begitu canggih Iya, ya. iya. Kalau kita bisa lihat di internet, Iya. silakan Anda buka Google, Hah. Anda tulis KTP, Hah. Anda enter, ribuan KTP kelihatan. Nah, ini mulai memperlihatkan bahwa lebih canggih. Iya. Kasih KTP. Coba. Bisa ya? Coba. KTP. Ketik KTP aja nih ya. Ketik KTP di Google. Terus yang image. Google. Nah, tuh lihat tuh. Tuh, ayo apa itu? Iya. Apa itu? KTP. Son, ada KTP lu, Son? Bukan dong. Ya, coba tulis lagi. Images. Tuh, apalagi yang udah begini-begini kan ini buat pinjol biasanya. Tulis lagi lebih ngeri dari KTP. Apa? Enggak. Apa tuh, Sekarang KTP saya tidak bisa beli kartu pulsa kan? Iya. Lu tulis kartu keluarga.
Wow. Kartu keluarga. Tulis kartu keluarga. Prof, kenapa kita satu kakak? Kamu siapa? Oh iya. Wow. Gitu? Waduh. Wah. Coba tulis kartu keluarga, tulis. Coba. Kartu Kartu keluarga. Ya ini namanya kultur kita ini. Ini punya orang lain semua ini, Prof. Ya? Nah itu karena kita literasi keamanannya belum. Sampai belangkonya ada. Sampai kartu keluarga siapa semua tuh. Woi, buset. Ini di negara kita aja atau di negara lain pun punya culture yang mirip atau sama? Iya, ya kalau mereka belum terbiasa dengan kultur internet, keamanan gitu kan. Mereka cuma berasumsi. Ya kan? Coba tulis SIM sama Keluar juga semua. SIM. Terusin SIM kuring, coba SIM kuring. Oh, ayo gimana? Aduh. Tapi ada tinggal keluarin ingat, coba SIM salabim coba. Maaf. Agak beda ya judul dengan topik ini. Ini betul. Lu ngapain nih ketik juga? Tapi paling penting sekarang lihat. Iya. Ya, tulis nama istri saya coba. Oke. Double S nggak sih? Enggak. A spasi. Nah, coba tulis gambar. Gambar. Nah, ini gambar semua kan akan menjadi bagian dari waktu rekrutmen orang dulu. Ada gambar aneh-aneh nggak? Ada gambar lakinya. Iya kan ini beliau. Nama gua. Ini jadi banyak orang pakai foto saya tinggal Iya, di internet. mestinya ini minta izin semua. Jadi nipu. Bisa gitu. disalahgunakan. That's why kenapa segala-gala tuh berarti butuh ACC-an nih tanda Betul, konsen itu tadi. Iya, bayangin kan dia ngambil. Pesawat jatuh. Black knockdown. Mede. Coba biarin. Aduh. Ya mau bro. Ini misalnya fotonya diambil punya saya. Ya. Habis itu dia beli nomor baru. Iya. Foto saya ditaruh di Profile picture-nya. Lalu di WA orang lain pinjam dulu 100. Iya. Iya. Itu yang terjadi. Mama minta pulsa gitu kan. Iya. Iya dulu zaman dulu mama minta pulsa. Itu yang atas tadi masih hitam ya rambutnya. Belum ada Cahaya. Oh, ada cahaya. Iya. Oke. Oh, artinya Mbak Lisa, apa ketakutan terbesar dari putra putrinya? Walaupun sudah ada sosok Prof Eko yang secara kemampuan akademis dan praktis dia tahu nih, tapi anak-anak kan nggak bisa ngontrol sebegitunya nih. Ketakutan Mbak Lisa dan anak-anak untuk dunia ini apa sih? Digital? Ketakutan saya terhadap anak-anak atau ketakutannya anak-anak? Ketakut terhadap anak-anak. Mbak Lisa kan sebagai orang tua nih punya anak-anak yang juga usianya sudah pada pegang dan punya sosmed. Ya. Punya kekhawatiran Kekhawatiran apa sih? dari dunia sosmed ini untuk anak-anaknya Mbak Lisa? Iya, pastinya sih banyak terinfluence dari mirrornya ini ya, Iya. apa dunia internet ini banyak hal-hal yang dia lihat, postingan-postingan orang, Ya. terus mereka anggap itu lucu, main-main dan segala macam. Gitu. Terus misalnya ada di situ memaki-maki atau ngerjain temennya atau apa, sampai mungkin mereka juga nggak tahu batasannya mana yang boleh mana yang enggak. Nah di situ tugasnya kita sebagai orang tua Iya. mendampingi juga. Ternyata apa sih dek lagi ini apa sih? Oh enggak. Oh lucu ya, nenek gitu kan. Maksudnya kita dia juga akan ini loh ma, ada ini gitu. Kita membangun komunikasi lah gitu, supaya dia juga sharing ada apa. Yeah. Kan kita nggak bisa cari tahu terus kan, dia harus membuka juga ke kita gitu. Jadi kita berusaha untuk jadi teman untuk diskusi. Nah di situ kalau dia tanya kenapa sih mah atau apa atau kenapa gini, nah di situ kita masuk. Ya. Gitu. Oke. Takut terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Betul. Tapi kan Prof tahu filternya, maksudnya karena ada di expertise-nya. Gini, kalau di bawah 17 tahun kita masih punya kewajiban untuk menemani. Di atas 17 tahun dia udah jadi subjek hukum tersendiri. Iya betul. Sudah jadi orang dewasa sendiri. Ya. Nah, kalau itu dalam satu pihak dia punya hak untuk menentukan dirinya sendiri. Makanya itu usia sebelum 17 tahun tuh usia-usia emas itu. Iya. Ya. Karena setelah 17 tahun kayak di Amerika gitu kan, habis 17 tahun sorry. Keluar rumah. Bye-bye. Bahkan keluar rumah dia. Ya, tapi jangan lupa transfer. Mau enaknya aja. Iya nih. Tetap. Ini mah kayaknya apa namanya pesan dari Prof Eko dari sekarang ya, barangkali buat anak-anaknya kalau nonton tayangan ini, kalau memang nanti udah dewasa jangan lupa transfer. Karena Prof Eko juga dapat pesan dari
Mama Lisa. Papa, jangan lupa transfer. Seru banget. Iya, ini yang menarik lagi, Son. Ternyata kalau misalkan kita juga sering nih, tanpa sengaja, Prof. Son, minta nomor telepon. Punya nomor telepon Sony. Tanpa seizin Sony. Prof, nih nomor telepon Sony, hubungin aja sendiri. Mbak Lisa nih nomor telepon Sony, hubungin sendiri. Itu perlu permisi juga sama orangnya nggak sih? Sebatas nomor telepon aja gitu. Ya. Sebatas nomor Ya telepon. secara etika harus minta izin. Ya, cuman kadang-kadang kan, wah ini udah kayak teman, sama-sama teman saya bisa tahu resikonya seperti apa. Saya bagi terus dituin. Ada yang ngasih dulu baru ngomong. Ya. Oke. Misalnya apa? Mau ngasih proyek, kan gak usah minta. Seneng dia kan? Iya, Proyek. kerjaan mah. Kalau ngasih masalah, Waduh, jangan dong. jangan Kenapa ngasih. keguain sih? Nah, kalau masalah gitu kan. Paling enaknya aja kalau di sini bang ya. Lo pinjam 100, aduh nggak ada, coba kontak Sony. Adanya 200, nggak jadi dong. Kan butuhnya cuma 100. Sebenarnya 200. Nah itu bedanya kalau sekolah mah. Oke, balik lagi ke dunia pewartaan pada akhirnya nih. Zamannya sekarang berubah. Bahkan yang namanya pewartaan, media digital bisa jadi media sendiri loh untuk mewartakan sesuatu. Apalagi ada pewartaan gereja. Kalau tadi bahasa Prof adalah kabar baik gitu. Nah, sudah optimal belum sih Mbak Lisa, menurut Mbak Lisa dan Prof, bahwa kita bisa menggunakan sosial media dengan bijaksana dari sisi menyebarkan kabar baik? Sudah optimalkah yang kita lakukan sekarang dari para umat ini? Bahkan pastornya atau susternya. Kalau saya lihat sih para rohaniwan itu juga udah mulai banyak. Banyak. Iya. Nah, terus anak mudanya juga mulai banyak juga untuk menggunakan itu. Mungkin tidak secara langsung, secara verbal begini ya, tapi mungkin dari gambar. Banyak juga tuh Iya. dia bikin gambar-gambar tapi tentang kasih atau tentang apa. Oke. Dan ini memang tadi rohaniawan betul banyak banget ya yang memang juga join di media sosial ini dan mewartakan orang-orang yang menjadi kabar sukacita buat banyak orang. Kalau saya kenapa ya lebih sekarang itu saya banyak follow adalah yang awam tapi yang mewartakan. Jadi maksudnya kalau rohaniawan, Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi saya lihat aja sih, tapi saya senang gitu. Tapi saya senang. Nggak tahu dari tadi saya hina terus. Iya. Kenapa bro? Jadi saya pernah mengadakan penelitian kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ini sebenarnya kritik saya terhadap gereja Katolik. Oke. Karena kita punya situs-situs di media sosial dan sebagainya jauh sekali kalah dengan saudara-saudara kita yang di Protestan. Ya. Oke. Ya coba dalami ada baik hal. Nah, ternyata kuncinya satu, bahwa tadi itu banyak yang menganggap komunikasi itu banyak yang berpikir pokoknya saya menyampaikan pesan. Oke. Habis itu terserah Anda. Kan gitu ya? Berhenti di menyajikan. Oke. Habis itu kalau nggak mau lihat ya salah. Terserah lo. Ya, Oke. betul. Padahal komunikasi itu tujuan akhirnya adalah membuat orang lain melakukan yang kita inginkan. Ya. Artinya sampai action dong mesti. Iya betul. Artinya bahasa yang kita pakai harus sesuai dengan bahasa target dari Marketnya. Oke. Banyak Facebook misalnya, filosofi Facebook itu adalah storytelling, Oke, betul. ya kan? Jadi kalau jangan taruh daftar misa di Facebook. Orang nggak ngeh. Ada punya karakter ya masing-masing platform. Karena storytelling, maka cara ngomongnya, kalau hari Minggu jam 11 paling asik kita ke paroki Santa. Ada di situ ada misa bahasa Inggris. Ada infonya, ada ceritanya. Itu storytelling. Kemarin gua kesana ketemu teman-teman SMA, asik, suasananya beda. Pakai kata storytelling. Itu Facebook tuh. Kalau Instagram, Foto. Ya. gambar tidak perlu ada komen, orang bisa tahu arti gambar itu. Iya. Ya bukan gambar brosur bisa ditaruh situ. Ya kan, cari gambar yang bisa berbicara. Apa begitu orang melihat itu? Sampai kayak orang jualan asuransi. Iya. Masa produk asuransi ditaruh di Instagram, blok-blokan, siapa yang beli? Iya. Tapi kalau di Instagram ada gambar orang, matanya luka, ininya luka, tapi dia tersenyum lebar, happy sambil duduk di mobil baru. Iya. Kasih mereknya ya.
Maksudnya, itu jualan asuransi kecelakaan. Kalau kecelakaan dia senang. Nggak perlu malu. Iya. Betul. Nah, itu filosofinya seperti itu. Kalau TikTok nih yang sekarang lagi rame, Prof, ada TikTok nih. itu kan awalnya adalah instant message di bawah 1 menit dengan cara video kan? Video. Ya, cuman banyak yang akhirnya semua pada tidak fokus. Semua bisa streaming, semua bisa itu filosofinya hilang. Filosofi yang sesuai dengan kitab suci apa? Nah, Apa tuh, Bro? ya lu kan nanyanya ke lu. Nah, lu nanyanya ke lu. Twitter. Twitter kan cuma ada follower sama following. Ya. Iya. Tinggalkan semua yang kau miliki dan ikutilah. Wah. Benar bagus Iya. bagus. Sekarang X namanya ya. Iya. Jadi X. Jadi kita ngikutin siapa orang itu, dia yang akan mempengaruhi kita. Iya. Betul. Tapi ingat kita juga diikuti orang-orang lain. Jadi Ya, perilaku kita itu juga jelas. harus yang sama, misalnya seperti Ini berlaku juga di medsos lain karena ada pengikat dan Jadi mengikuti. kalau mau teman-teman di Katolik yang ingin punya dampak yang besar dari pewartaan itu, dia harus mempelajari satu, filsafat media sosial. Belum ada di Berapa SKS? Filsafat. Berapa SKS? Aku baru menciptakan. Baru tercetus. Mantrain dulu dong, Bro. Mantrain dulu. Tahu di Ini sesat filsafat. Di dalam itu ada mata kuliah namanya algoritma media sosial. Waduh, ini penting sekali. Ada dia media sosial, algoritmanya beda-beda. Iya, betul. Mana yang akan dia sebarkan otomatis, Ya. mana yang dia tidak akan sebarkan, Rekomendasi, kapan dia ya. dapat poin. Itu algoritma Twitter, TikTok, Instagram. Facebook, Instagram, Beda-beda. itu beda-beda semua. Kalau kita tahu algoritmanya, kita bisa menumpang ke sana. Oke. Ya, kemudian belajar ilmu komunikasi, audiensnya siapa, Instagram tuh kebanyakan apa sih? Ya. Bahasanya disesuaikan, makanya pertanyaannya terjawab. Orang awam menggunakan bahasa awam karena dia tahu. Iya. Ya, tapi kebanyakan rohaniwan kan itu tadi. Iya. Pokoknya saya menyampaikan. Terlalu intelek begitu bahasanya barangkali. Bahasanya juga harus disesuaikan. Ya, yang ngerti dosen S3 doang biasanya. Gitu kan, jadi gak kaku. Misalnya kalau dia mungkin kan harus memahami juga kekurangan kita apa. Iya. Kalau nggak bisa public speaking yang lancar gitu, ya boleh pakai orang lain yang memperagakan, misalnya pakai kayak drama singkat atau apa yang Kalau- belajar. Di lagu itu video klipnya lah barangkali model-modelnya ya. Mbak Lisa kan ini udah ngomongin soal lagu, lirik yang sekarang-sekarang itu pakai lirik kekinian, maksudnya bahasa kekinian atau masih pakai kiasan kayak zaman dulu apa? Kalau yang anak-anak muda sekarang ciptakan, dia lebih gamblang Nah, bahasanya. yang Mbak Lisa ciptakan atau yang nyanyikan gimana? Saya sih belum menciptakan lagu ya sampai saat ini. Jadi, Menyanyikan lagu. menyanyikan Oke. gitu. Cuma ya saya lihat dari lagu-lagu yang saya nyanyikan, lagu rohani atau lagu pop biasa itu yang zaman dulu dengan yang sekarang kan beda bahasanya. Gitu. Jadi lebih lugas, Iya. lebih terbuka, lebih nggak ada Poin, banyaknya sangat. Pentingnya itu ya berarti Ful, memang supaya kena sasaran harus disesuaikan juga nyasarnya. Saya dengan anak pertama saya pakai bahasa ayah saya ke saya, nggak jalan. Sampai SMA itu saya nggak bisa komunikasi sama dia. Tapi begitu saya panggil dia bro, komunikasi lancar. Wow. Karena Hebat ya. disesuaikan ke bawah. Karena dia pengen ayahnya jadi temennya. Begitu kita jadi temennya, kita diayahkan oleh mereka. Dalam banget. Jadi jangan sampai Guru sama muridnya begitu. Iya. Kalau muridnya dianggap jadi teman, kemudian kita digurukan oleh mereka. Oke. jangan kebalik tuh. Iya. Temen apa namanya guru jadi ditemenin, temen Iya. jadi diguruin. Balik tuh. Ya kan belajar yang nggak benar dari temennya bahaya nanti. Ya ini kalau kita coba mengambil kesimpulan bahwa ternyata kalau kita ngomongin ranahnya adalah gereja Katolik, sepenting itu ternyata media sosial bisa jadi media pewartaan pada akhirnya nih. Kita harus menghubungkan, mengintegrasikan Ya. antara Paulus dan Petrus. Asik. Gimana nih? Harus ada ayamnya juga nih, ayam berkokok 3 kali nih. Itu contoh. Ayam berkokok. Aduh, tadinya Gregorialin lagi. Apa maksud? Coba lu tanya. Saya bukan yang berkokok. Tanya gue. Apakah saya yang berkokok?
Dijawab. Ini bukan pasio. Ya. Persiapan. Kabarnya yang saya tahu Iya. ya. Petrus itu kan orangnya tugas Petrus itu menjaga tahta suci, Oke. kan? Menjaga tradisi Katolik yang sedemikian hierarkis, Ya. struktural, rapi semua, ya. Oke. Sementara Paulus pergi ke kota-kota lain, menguatkan kabar dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Iya. Nah, kalau dua ini di combine akan menjadi luar biasa. Wah, oke. Dengan tidak menyampaikan peran para rasul lainnya, tapi kalau kita bicara sosial media untuk pewartaan, dua sosok ini bisa kita combine ya. Ya, kita sebagai Yudas Kalau saya sama Sony itu antara Yudas sama prajurit yang dikeret gitu ya. Menurut saya kalian saling melengkapi. Wah, Kalian keren nih. Yudas dan Iskariot. Saling melengkapi. Saya Yudas. Yudas yang baik Iya, banyak. banyak. Saya Yudas. Iya. Saya Yudas. Saya Yudas. Saya Iskariot. Kami Yudas Iskariot. Enggak bangga tapi ya. Nah, terima kasih karena keterbatasan waktu juga nih Mbak Isa juga. Ini semoga membuka wacana karena ini adalah perpaduan. Kita butuh ilmu tentang sosial media sebegitu. Kita nggak pernah berhenti belajar tentang media. Iya. Bikin parenting untuk sosial media. Iya, setuju. Jadi kapan mau ke Bandung lagi nanti hubungi dia ya. Atau Krisan. Banyak yang minta untuk kita hampir Sabtu Minggu tuh dipanggil untuk parenting sosial media karena banyak. Ini penting nih. Ya, tapi intinya satu aja yang penting ini trailernya. Iya. Trailer. Gini dong. Atau bisa kalau tidak keluar gitu. Ini kan Kalau Ilar itu mah biasanya Pak begini jalannya Pak. Because he's gila. Udah jadi apa? Ini bocorannya bagi Iya. Anda yang nanti mau dengerin parenting. Jadi kebanyakan main game, betul ya? Ya. Bahaya apa tidak? Kebanyakan pakai medsos, bahaya apa tidak? Saya bilang begini. Internet atau teknologi atau game atau medsos bagi anak-anak itu seperti pupuk bagi tanaman. Oke. Kekurangan pupuk tanamannya tidak tumbuh, kelebihan pupuk tanamannya mati. Tapi setiap tanaman butuh pupuk yang berbeda-beda. Bagaimana cara mengenali anak tanaman itu? Bagaimana cara cari pupuknya? Itulah di podcast berikutnya yang menurut saya agak jauh lebih Menarik. Sampai berjumpa. Tapi benar. Emang mau closing. Sampai ketemu di rumah nanti berikutnya.